Fajar Novario. Karyanya terpilih melalui suara masyarakat sendiri, sebuah cara yang baru pertama kali digunakan untuk menentukan identitas visual kenegaraan. Dan di balik logo bertema kolektif, sinergi, bertumbuh, ada cerita panjang yang belum banyak diketahui publik. Seperti apakah sebenarnya perjalanan Fajar hingga karyanya bisa mewakili semangat kemerdekaan seluruh bangsa. Dan kami akan berbincang langsung bersama dengan pembuat logo tersebut, Fajar Novario, dan kisah di balik logo HUT ke-81 RI. Wawancara Pro 3. Bang Fajar, selamat pagi. Halo, Iya, Pak selamat Mas. pagi. Halo. Halo, Iya, selamat pagi. selamat pagi. Oke, selamat ya untuk logonya, hasil karya Anda yang akhirnya terpilih menjadi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin di awal bisa diceritakan dari mana pertama kali Anda mengetahui bahwa ada lomba desain untuk logo HUT RI untuk tahun ini? Awalnya sih dari saya sendiri ya, mengetahui kalau lomba atau sayembara tertutup dari identitas ulang tahun Republik Indonesia ini ada di feed Instagram dari ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Oke. Di sana ada dicantumin linknya dan saya mencoba untuk ikut bersama teman-teman begitu. Tapi tahun-tahun sebelumnya juga pernah ikut berpartisipasi dalam lomba logo ini? Sebelumnya belum sih Mas. Jadi Dan baru ini nggak pertama pernah ikut, kali ini ya? Ya, jadi tahun ini adalah pertama kalinya gitu. Oke, setelah tahu ada lomba dan dibuat atau udah tahu linknya kemana, apa yang membuat Anda akhirnya ya udahlah saya ikut aja lah? Apa itu? Jadi kemarin itu teman-teman sempat ya udah kita coba aja tahun ini iseng-iseng gitu loh. Karena tahun sebelum-sebelumnya kita juga sering jadiin study case untuk tahun-tahun yang sebelumnya gitu loh. Jadi setiap tahun itu kan sesuatu yang prestis kalau logo yang kemerdekaan itu keluar, dan sebagai desainer grafis kami sering menjadikannya itu sebagai bahan ajar, pakai bahan diskus gitu. Dan tahun ini karena ada kesempatan, teman juga mencoba untuk meyakinkan, akhirnya kami setim nge-submit portofolio gitu dan ikut sayembaranya gitu Mas. Artinya ada komunitas desain grafis begitu ya? Dan Lebih ke tim. lebih ke tim? Mas. Tim. Oke, berapa orang di timnya yang ambil bagian ini? Kalau untuk ambil bagian itu ada 9 orang. Itu emang tim yang ada di studio Auman Design Bureau. Di domisilinya itu rata-rata di Padang gitu. Di Padang. Artinya maksudnya itu 9 orang ini dalam satu tim yang akhirnya memikirkan seperti apa desain HUT ke-81 RI ini? Nah, yang untuk terkhusus ngerjain untuk HUT RI ini, kami ada 5 orang. Yang 9 ini adalah teman-teman yang kerja di studio aku gitu, studio saya. Jadi yang untuk yang 5 ini adalah emang tim yang khusus untuk dibentuk ngerjain si visual identity HUT ke-81 RI. Oke. Bisa cerita berapa lama itu prosesnya dari Anda daftar sampai akhirnya dinyatakan lolos menjadi finalis ya? Kurang lebih untuk proses pengerjaannya ada 1 bulan kurang lebih ya. Dan di sana itu ada beberapa tahap dan proses. Yang pertama itu kami kurasi terlebih dahulu melalui proses kurasi portofolio, kemudian kami melalui tahap wawancara oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Kemudian setiap minggunya kami melalui tahap checkpoint namanya. Jadi ada 4 tahap checkpoint, 4 minggu berlalu. Minggu terakhir kami presentasi ke Kemensetnek, Bakom, dan Kemenekraf, dan minggu satu lagi kita presentasi publik dan open voting publik sehingga dipilih satu visual identity yang bakal dipakai secara resmi. Kurang lebih itu ada 6 mingguan. 6 minggu ya. Itu yang dimaksud checkpoint itu apa itu ya? Nah, checkpoint itu adalah proses kita present atau menjabarkan proses yang telah kami rancang itu ke asosiasi, karena asosiasi di sini terlibat sebagai kurator. Oke. Jadi cukup panjang, sekitar 6 minggu ini ya, sampai akhirnya itu 6 minggu itu dinyatakan sebagai ini yang terpilih satu-satunya atau masih harus melalui tahapan lain?
Itu udah all in semuanya sampai terpilih Mas AA. Oke, tahu nggak ada berapa banyak yang ambil bagian untuk lomba desain atau logo HUT ke-81 RI ini? Untuk proses tahap pertama, kurasi portofolio, ada 124 studio kalau nggak salah yang telah Oke. submit portofolionya. Ya, Jadi di sini bukan kita nge-submit logo atau visual identity dari HUT 81-nya, kita disuruh untuk men-submit portofolio pertama kali. Mhm. Setelah portofolio itu terkurasi, baru kita melalui tahap wawancara. Tahap Oke. wawancara, Ya, ya. baru kita dikurasi lagi menjadi 5 finalis yang bakal melalui proses komprehensif desainnya gitu Mas. Jadi saya bayangkan memang pembuatan ini nggak gampang ya, artinya memang tim dan studio yang memang sudah memiliki portofolio yang cukup baik ya, artinya ya, Bisa untuk dikatakan begitu Mas. untuk bisa lanjut ke fase-fase berikutnya. Nah, ngomong-ngomong, ide dasar logo ini munculnya gimana ini? Nah, untuk ide dasar sendiri sih sebetulnya ya, logonya itu diambil dari kesamaan motif-motif yang tersebar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena kami mengambil konsep atau gagasan utama itu dari istilah untuk rakyat atas kedaulatan rakyat. Karena Indonesia itu berpegang teguh pada kedaulatan rakyat tadi, kami mencoba untuk mencari visual yang mewakili dari kedaulatan rakyat tadi gitu. Namun karena banyak motif yang tersebar di Indonesia, tidak mungkin kami menimbulkan atau memunculkan satu motif saja. Jadi diambillah pola struktur atau pola penyusunnya atau karakter penyusun dari motif tersebut yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian diadaptasi menjadi angka 8 begitu Mas. Jadi melibatkan komponen ataupun elemen-elemen motif Nusantara yang dimasukkan Pola dalam penyusun dan pola. karakternya. Oke, kenapa motif Nusantara yang akhirnya dipilih menjadi elemen utamanya ini, Mas Fajar? Karena sebetulnya balik ke konsep atau gagasan utama tadi, dari backgroundnya sendiri kami mencoba untuk memposisikan diri atau berbagi perspektif lah begitu. Gimana cara founding fathers dulu menyatukan keberagaman Indonesia yang sangat beragam ini gitu loh. Jadi kami mencoba ambil perspektif dari sana, kami berandai-andai kalau misalnya seberagam ini, dulu gimana sih cara founding fathers itu menyatukan Indonesia gitu. Nah, karena keberagaman yang banyak tadilah, kami beranggapan kalau sesuatu yang identik dengan keberagaman secara visuali itu ya salah satunya motif yang tersebar luas dan itu sangat beragam gitu. Oke, dinamika untuk diskusinya gimana di dalam tim Anda mengenai bentuk desain finalnya? Dinamika itu pasti ada, ups and down-nya pasti ada. Dari kami sendiri, secara tim, kami mengajukan beberapa konsep, 3 konsep, dan beberapa logo final yang sudah didesain. Itu ada beberapa konsep juga, ada 10 konsep logo atau sampai 20, aku lupa, lumayan banyak. Dan diskusi kami sangat alot, sehingga dari prosesnya itu sendiri kami setiap checkpoint itu bakal dikasih kritik dan saran oleh pihak asosiasi dan muncullah logo yang dipilih sekarang ini. Sebetulnya kalau untuk yang logo-logo sebelumnya kami sempat mengajukan dan kami sempat beberapa kali PD dengan konsep A, PD dengan konsep B, PD dengan beberapa alternatif desain lainnya. Cuman setelah kami diskusi yang alot, kami diskusi juga dengan pihak asosiasi, maka terpilihlah logo yang sekarang ini. Jadi lumayan ya dinamika diskusinya di dalam ya, di internal tim sendiri, bahkan dengan Lumayan, tim ya. asosiasi sendiri ya. Oke. Iya. Nah, waktu akhirnya ya udah ini akhirnya menjadi kesepakatan dan kan diunggah itu untuk dipilih oleh masyarakat atau publik ya. Betul. Nah, itu gimana rasanya? Artinya kan jurinya kan langsung masyarakat nih. Nah, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pada tahun ini kita melalui voting publik setelah kita presentasi ke kementerian yang sebetulnya kami juga tidak diberitahu apabila akan terjadi voting publik. Tapi voting publik ini adalah permintaan resmi dari Kemensesnek di akhir-akhir proses sayembara. Nah, alur yang kami ketahui itu setiap tahunnya adalah, dan ini telah digalakkan oleh asosiasi juga,
minggu kelima atau minggu keenam kita akan melalui proses presentasi final ke Kemensesnek gitu. Nah, Kemensesnek akan memutuskan dalam beberapa hari logo atau visual identity siapa yang bakal dipilih resmi oleh Presiden atau Kemensesnek. Namun setelah diskusi dari pihak Kemensesnek dan Presiden, Kemensesnek itu menyerahkan semua finalis logo untuk di-voting secara publik. Nah, perasaan yang timbul itu sebetulnya kami lumayan terkejut. 5 finalis juga saya rasakan mereka juga lumayan terkejut karena harus ternyata masih ada tahapan berikutnya loh gitu. Karena kami merasa setelah kami presentasi ke kementerian itu adalah tahap final, ternyata masih ada lagi gitu. Langsung dinilai atau dipilih langsung oleh masyarakat. Itu berapa lama ya masyarakat atau publik diberikan kesempatan untuk menentukan desain yang dipilihnya ini? Nah, kalau nggak salah, secara timeline ya, kami itu publik diberikan waktu kalau nggak salah 4 hari. 4 hari dari hari, aku lupa, itu penutupannya di hari Minggu. Berarti kalau nggak salah itu hari Selasa, kita udah mulai voting publik, dan hari Minggu voting publiknya itu ditutup. Oke. Dan diumumkannya besoknya atau kapan itu? Diumumkannya langsung besoknya, Mas. Besoknya, berarti Seninnya ya? Waktu itu ya? Iya, Seninnya pukul 2 siang diumumin. Oke, masih ingat gimana momen pertama kali ketika Mas Fajar tahu, wah logonya menang nih, gimana itu? Oh, masih ingat dong. Kebetulan cerita Senin lucunya jam 2 siang gitu ya. Nah, gimana nih? Cerita lucunya, Senin itu jam 2 siang, aku dan tim beberapa orang berdua, bertiga kami sedang onsite. Di onsite di ada pengerjaan proyek lah. Ya. Dan aku dikabarin jam 2 itu bakal ada rilisan resmi siapa yang terpilihnya gitu. Nah, di site proyek itu aku kebetulan tidak buka laptop atau tidak cek HP karena lagi ngurus pekerjaan. Kebetulan teman-teman juga lagi streaming pengumuman itu di kantor, di studio. Jadi yang mantau itu di studio berarti ya? Anda sendiri lagi ada pekerjaan di luar berarti kan? Iya, lagi ada pekerjaan. Gak ngikutin tapi tahu jam 2 sebenarnya akan diumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dari logo ini. Ya, kebetulan jadwalnya lagi beradu aja gitu. Dan info pengumuman kemenangannya itu saya dapatkan tuh dari grup Telegram. Dari grup Telegram itu grup tim, dan mereka itu langsung bilang, mereka bilang, guys, ini beneran kita menang. Wah, begitulah. Ya. Nah, Anda ragu nggak itu dengan informasi di grup itu? Nah, setelah dapat info dari grup, ya kebetulan aku dari onsite itu lumayan dekat sama studio, balik ke kantor, ke studio, langsung ya percaya nggak percaya, ternyata ya benar. Teman-teman yang streaming juga ngebilang gitu loh. Wow. Itu nyata gitu. Nah, setelah mendapatkan kabar itu gimana nih reaksi Anda dan teman-teman di tim? Atau jangan-jangan Anda belum selesai kerjaan di onsite tadi sudah ditinggalkan langsung ke studio nih? Nggak sabar untuk lebih memastikan. Nggak sabar ya. Iya. Ya, yang pasti ketika di saat itu emang udah kelar. Aku balik ke studio dan teman-teman langsung happily gitu, langsung coba merayakan kecil-kecilan saja gitu. Namun perayaan itu nggak sebentar aja gitu, nggak lama gitu, sebentar, karena setelah kami terpilih itu seharusnya sebetulnya kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun panduan identitas visual yang lumayan banyak gitu. Wow, ini kan hadiahnya kan gede ya. Yang beredar di media itu 100 juta rupiah dari pemerintah. Kemudian juga ada apresiasi tambahan lagi dari pihak tertentu Presiden Prabowo Subianto. Dan ini semuanya sudah diterima ini ya? Ya, wow. Sudah diterima. Dan rencananya akan digunakan untuk apa ini? Hasil hadiah dari pembuatan logo RI ini ke-81. Yang pastinya untuk apresiasi buat teman-teman tim. Karena yang ngerjain visual identity atau logo ini bukan aku sendiri saja. Yang pasti itu apresiasi untuk tim yang terlibat
Yang kedua itu pastinya ya dana ini sebetulnya bisa sebagai pengembangan studio di tahap ini, karena aku yakin ke depannya pasti banyak chance atau pasti banyak keterlibatan studio aku dalam pengerjaan proyek ke depannya. Jadi aku mau menganggapnya ini sebagai bahan bakar baru, bahan motivasi baru, sehingga studio ini atau kantor aku ini, Auman Design Bureau, bisa lebih berkembang, lebih maju ke depannya, begitu Mas. Nama studionya apa, Mas Fajar? Boleh tahu? Nama studionya Mas? Iya. Auman Design Bureau. Auman Design Bureau. Halo? Betul Mas. Iya, oke, Auman Design Bureau. Nah, harapan Anda nih Mas Fajar terkait dengan logo tersebut, inginnya nanti digunakan seperti apa sih ketika masyarakat luas menggunakannya ini? Nah, harapannya sih sama dengan logo-logo atau identitas visual sebelum-sebelumnya, masyarakat itu bisa proaktif, bisa dengan fleksibel menggunakan atau merayakan kemerdekaan ke-81 ini dengan identitas visual yang telah dirancang. Jadi tidak ada keterbatasan, tidak ada kekakuan, dan pedomannya sudah disediakan. Baik itu dari perkotaan sampai ke daerah, harapannya semuanya bisa merayakan melalui visual ini. Nah, bagi teman-teman juga atau masyarakat yang mau merayakannya secara pribadi, mau merayakannya secara intim atau mengekspresikan pribadinya, teman-teman atau masyarakat tuh bisa ngeakses panduannya. Kita di sana ada subbab atau arahan masalah ekspresi pribadi, sehingga masyarakat bisa mengekspresikannya dalam perayaan kemerdekaan ke-81 ini. Artinya memang logo ini bisa digunakan, tetapi ada tata cara penggunaan logo ini dalam keterkaitan dengan perayaan kemerdekaan ke-81 Indonesia, begitu? Betul. Ya. Jadi bebas digunakan, tetapi ada tata caranya dan ada panduannya. Nanti bisa dilihat atau dicari itu seperti apa. Dan setelah ini apa langkah berikutnya nih, Mas Fajar? Untuk langkah berikutnya masih belum. Yang pasti pasti ke istana. Pasti ke istana untuk untuk 17 Agustusan. Oh, langsung diundang gitu ya? Iya, langsung diundang. Gitu. Ya. Paling nggak gini lah, ketika keluar rumah ngelihat logo di mana-mana, ini buatan kami nih, buatan saya nih diantaranya. Itu gimana sih rasanya? Ini 81 ini buatan saya nih. Unexpectedly bangga sih sebetulnya. Iya kan? Dan itu seluruh Indonesia loh, iya kan? Iya. Semua ada logo 81 ini menjadi logo yang seragam kan digunakan. Iya, betul. Teman-teman juga sempat nge-mention juga di Instagram, teman-teman juga beberapa kali sempat ngefotoin terus ngirim ke aku sama teman-teman tim juga. Logo kamu udah sampai di sini loh, logo kamu udah sampai di sini loh gitu. Iya, pastilah. Iya, dan setiap ada kabar itu kami kayak gitu ya. Senang juga nih, bangga gitu. Ya, pencapaian yang luar biasa lah pokoknya. Oke, terakhir ini apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan mungkin buat teman-teman desainer lainnya di daerah-daerah lainnya juga nih, Mas Fajar? Apa ini? Tipsnya ya, untuk teman-teman desainer yang lainnya sebetulnya apa ya yang mau disampaikan? Ya, desain itu sebetulnya harus sangat-sangat berempati terhadap audiens, sangat-sangat berempati terhadap siapa yang bakal menggunakan atau siapa yang akan menjadi target utama perancangannya. Jadi kita nggak bisa nih sebetulnya ngedesain tuh ya emang harus desain banget, karena target market kita apalagi untuk nationwide itu nggak harus berpatokan kepada selera kita, kan kita harus berempati terlebih dahulu. Desain ini bakal dipakai oleh masyarakat, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai masyarakat. Nah, untuk teman-teman desainer yang lainnya juga, kalau bisa desain itu kita itu harus bangga dan harus pede dengan karya yang apa yang telah kita bikin, apa yang telah kita rancang. Jadi bukan keterbatasan geografik, demografik, itu bukan keterbatasan kita buat ngerancang sesuatu, apalagi sesuatu yang besar, karena pada dasarnya perancangan itu emang
ya desain itu sebetulnya sesuatu yang bukan mudah ya, sesuatu yang apa namanya, ya kita harus memperhatikan audiensnya dulu gitu Ya, loh. pokoknya Dan banyak kita harus aspek yang harus kita menyampaikan perhatikan. komunikasinya dengan baik gitu. Nah, itu baik. Kalau saya sih waktu pengumuman jangan diikuti, wakilin aja sama teman, gitu ya. Siapa tahu disebut namanya kita nggak tahu gitu. Oke, Betul. iya. Mas Fajar, makasih ya. Sekali lagi sukses dan mudah-mudahan ini menginspirasi Thank you. desainer lainnya. Terima kasih Mas. Sukses Thanks a lot, selalu. Mas. Selamat pagi. Selalu selamat pagi.